Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Wow, saudara-saudara yang terkasih, 3 bacaan yang bagi saya sangat mengagumkan dan sangat luar biasa. Pertama tentunya dari Kisah Para Rasul, yang menggambarkan bagaimana para murid dikatakan tadi bersukacita karena boleh menderita bagi Tuhan. Dan dalam bacaan kitab Wahyu, kita diberi gambaran mengenai kemuliaan Tuhan Yesus. Dan dalam bacaan Injil, ini bacaan yang selalu menjadi permenungan yang mendalam untuk saya. Pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus. Simon Petrus atau Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Wow, saudara-saudari, saya merenungkan bacaan ini merinding, saudara-saudari, merinding. Apalagi sekarang kita memasuki bulan Maria, bulan Mei, bulan Maria. Saudara-saudari, saya akan membahasnya secara pelan-pelan, tetapi kemudian intinya yang mau saya sampaikan kepada Anda. Saudara-saudari, kalau Anda tahu lagunya The Beatles, John Lennon, Let It Be, lagu ini juga memberikan permenungan tersendiri untuk saya. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Saudara-saudara yang terkasih, let it be. Pada saat Anda merenungkan kata-kata let it be, biarkanlah. Dan digambarkan tadi, ketika kita memiliki masalah dalam hidup, Mother Mary comes to me. Bunda Mary datang kepadaku, speaking words of wisdom, let it be. Berkata bijak, biarkanlah. Dan ketika kegelapan, waktu-waktu itu ada dalam hidup kita, Mother Maria, she is standing right in front of me, berdiri di depan kita, speaking words of wisdom, let it be. Saudara-saudari, kalimat let it be, biarkanlah, itu memberikan kekuatan untuk kita. Sebenarnya sama dengan pertanyaan dari Yesus kepada Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain-lain ini? Saudara-saudari, saya pribadi, saya nggak menuntut orang lain seperti saya. Tapi saya pribadi kalau merenungkan kalimat ini, mungkin juga Pastor Cornel menangis, saudara-saudari. Saya sendiri menangis. Saya juga bertanya, apakah saya mengasihi Tuhan Yesus? Bahkan mungkin lebih dari romo-romo lain atau apa, saya tidak tahu. Ini menjadi bahan pertanyaan. Dan apakah saya seperti para murid dalam Kisah Para Rasul tadi, bersukacita, bergembira karena apa? Boleh menderita untuk Tuhan. Dan pada saat kita menderita, pada saat saya susah, mungkin ada susah, kita berani berkata, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Saudara-saudari, saudara-saudari, seorang bijak mengatakan, Anda tahu kekuatan yang luar biasa dari manusia? Anda tahu? Kekuatan yang luar biasa dari manusia itu adalah apa? Bukan dia menjadi hebat, bukan menjadi kuat, bukan menjadi super, bukan. Tetapi kekuatan yang terhebat dari manusia itu adalah apa? Kekuatan berani mengatakan, let it be. Biarkanlah. Kekuatan apa? Melepaskan problem seorang istri yang disakiti suaminya, berani melepaskan masalahnya. Seorang pacar yang disakiti mantan pacarnya, berani melepaskan penderitaannya. Seorang anak bawahan yang disakiti pemimpinnya, berani melepaskan deritanya, luka batinnya. Kekuatan melepaskan itu kekuatan yang luar biasa, sehingga membuat manusia tidak stres, tidak kehilangan harapan. Let it be, let it be, let it be, let it be. Saya kalau menyanyikan lagu ini
nanti jadi baper, saudara-saudara. Menangis, saudara-saudari. Karena setiap kita ini punya problem. Jangan dikira Pastor Cornel, saya yang pakai jubah ini nggak ada masalah. Wow, banyaklah masalahnya. Meskipun kami berjuang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian, saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak bercanda, saudara-saudari. Saya berusaha mengajak Anda untuk merenungkan suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yaitu apa? Pada saat kita mengalami problem hidup yang berat, apakah kita berani bersuka cita seperti para murid dalam Kisah Para Rasul di bacaan pertama, bersuka cita, bergembira karena boleh menderita dalam nama Tuhan, untuk Tuhan. Mereka disesak oleh majelis agama pada waktu itu dan disuruh mengingkari Tuhan. Tapi mereka berani berkata, bagaimana mungkin kami mengingkari Tuhan untuk perintah manusia, karena kami lebih mengutamakan perintah Allah. Dan karena kalimat itu mereka disiksa dan derita. Dan bukan mereka menjadi putus asa, bukan menjadi sedih, bukan menjadi hancur hatinya, kehilangan harapan, justru bergembira. Ini masalahnya. Bergembira karena boleh menderita untuk Tuhan. Dan dalam kitab Wahyu tadi dikatakan, mereka yang bergembira dalam Tuhan bersama dalam kemuliaan Tuhan Yesus, di mana para serafim, kerubin, para malaikat memuji dan memuliakan Tuhan. Kitab Wahyu menjadi saksi bagaimana kemuliaan Tuhan itu, saudara-saudari. Dan dalam bacaan Injil kita diperteguh. Tuhan tahu Anda capek, saya capek. Seperti para murid, seperti dikatakan Pastor Cornel tadi, capek semalam-malaman bekerja, nggak dapat apa-apa, kosong, nihil, jalannya tidak mendapat apa-apa. Mereka juga putus asa, saudara-saudari. Mereka pekerjaannya nelayan. Mungkin ada bekerja habis-habisan, nggak dapat apa-apa, gali lubang tutup lubang, banyak galinya, banyak utang dan lain sebagainya, banyak masalah. Mungkin Anda sudah berbakti di gereja baik, Anda sudah begini begitu untuk gereja dan lain sebagainya, tapi malah apa yang terjadi? Mungkin tetangga Anda yang nggak pernah ke gereja tambah sukses, tambah dipromosikan. Anda yang rajin ke gereja, Anda yang orang Katolik malah menderita, saudara-saudari. Saya cerita seperti itu sudah sering saya dengar. Romo, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah memuji Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Kenapa istri saya sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa anak saya begini-begini? Saudara-saudari, saya banyak mendengar dan saya hanya berkata, ibu atau bapak sabar. Dan andai kata saya boleh bernyanyi, saya akan bernyanyi. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Saudara-saudari yang terkasih, derita itu ada menemani kita. Dan beberapa waktu yang lalu dalam khotbah saya selalu mengatakan, jangan pernah berhenti pada saat Anda capek. Jangan pernah berhenti pada saat Anda lelah. Jangan pernah berhenti pada saat Anda sudah berjatuhan dalam hidup Anda. Tapi berhentilah saat semuanya sudah selesai. Perjuangan kita itu bukan pada saat sampai kita masih dalam hidupan, tapi perjuangan kita sampai Tuhan memanggil kita. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah perjuangan Anda, inilah perjuangan saya. Di awal bulan Maria ini, di mana kita diingatkan Bunda Maria tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Makanya di lirik lagu Let It Be tadi, itu meneguhkan saya, menyadarkan saya. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Bunda Maria datang dan berkata, let it be. Saudara-saudari, jangan pernah merasa diri hancur. Berkali-kali dan saya tidak pernah bosan-bosannya. Mungkin ada beberapa dari Anda mengatakan, Roma mengulang-ulang. Saya tidak takut mengulang-ulang kalimat yang memang bagus dan menguatkan, saudara-saudari. Inilah panggilan kita untuk menderita. Mahkota kemuliaan orang Katolik pengikut Kristus adalah boleh memakai mahkota derita Kristus itu dalam hidup. Ini justru kemuliaan kita. Inilah rahasianya, saudara-saudari. Wow,
saudara. Saya merasa gitu loh. Dan ini perjuangan kita, saudara-saudari. Terus berjuang untuk apa? Untuk menjalani kehidupan yang memang pahit, saudara-saudari. Kalau kita berpikir realistis, setiap hari kita melihat kenyataan pahit kehidupan. Anda berjalan ke pasar, Anda lihat orang harus berjuang ini, bahkan untuk ₹1, ₹2 harus bersaing, harus sikut-sikutan, harus berjuang. Ada yang mencuri demi sesuap nasi, demi perut, demi anak yang menangis. Harus menipu, bahkan mungkin harus ada yang menjadi koruptor dan lain sebagainya. Saya tahu semua orang dikejar kebutuhan, keperluan. Semua dikejar sesuatu untuk memenuhi isi kantong, isi perut, bahkan demi tangisan anak istri, saudara-saudari. Saudara-saudari, saya mengerti. Dan bagaimana sesaat seorang itu sakit, dia menderita. Bagaimana keluarganya kebingungan mencari biaya dan lain sebagainya. Saya bisa mengerti. Kami para pastor kadang-kadang juga miris. Andai kata kami ini busa punya tongkat sihir, abrakadabra, bless semua umat beres. Pinginnya sih seperti itu. Tanya Pastor Cornel pun demikian. Anda tahu, setiap umat datang Romo doakan. Saya juga pingin semuanya hebat, terjadi mujizat, sakti. Tapi bukan itu yang Tuhan mau dari saya, dari kami, dan dari Anda. Yang Tuhan mau adalah melihat penderitaan ini bukan sebagai beban, bukan sebagai sesuatu yang memberatkan, tapi penderitaan ini adalah bagian dari kita memanggul salib Tuhan. Ingat, Yesus berkata apa? Barang siapa mau menjadi pengikutku harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Saudara-saudari, memang tidak menarik, saudara-saudari. Tidak menarik penderitaan itu, tidak menarik. Karena yang menarik itu adalah sukacita, happy, enjoy. Why I believe I can fly. Wow, itu yang menarik, saudara-saudari. Kekayaan itu menarik, berlimpah harta itu menarik, jabatan tinggi itu menarik, rumah mewah itu menarik, saudara-saudari. Properti yang luar biasa itu menarik, saudara-saudari. Makanya terjadi banyak crazy rich di mana-mana yang benar-benar crazy, saudara-saudara. Inilah kenyataan. Apa yang saya katakan tidak menarik untuk zaman manusia zaman sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah yang saya katakan itu tidak ada kebenarannya? Inilah kebenarannya, saudara-saudari. Kalau Anda membuka kitab suci, membaca firman Tuhan, tidak ada Tuhan menyuruh Anda itu berfoya-foya, saudara-saudari. Tidak ada. Tuhan sendiri datang, bayi kecil mungil di kandang domba Bethlehem. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi putra manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan itu terbukti. Yesus pun dimakamkan, nyewa makam orang, saudara-saudari. Tidak punya apa-apa Yesus itu, saudara-saudari. Tidak punya apa-apa. Miskin. Jadi kalau ada lagunya, aku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tidak datang membawa apa-apa. Kita datang ke dunia tidak membawa apa, dan kita kembali ke Tuhan juga tidak membawa apa-apa. Saudara-saudari, perjuangan kita melawan tipuan setan, kuasa kegelapan adalah kita mau menanggung derita. Karena setan mengajak manusia untuk takut dengan penderitaan, saudara-saudari. Tapi pada saat Anda mau menyelami penderitaan itu, berenang dalam kolam renang penderitaan, memang tidak enak, memang menyakitkan, tapi disitulah Anda berada di jalan yang benar. Menderita seperti para murid, bukan menderita karena kesalahan Anda mengingkari Kristus, tapi Anda menderita karena Kristus. Artinya apa? Sesulit apapun, semiskin Anda, serepot apapun, Anda tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itu berarti Anda menderita untuk Tuhan. Dan kalau Anda mengalami masalah, apapun masalah Anda, mungkin doa Anda belum dikabulkan, mungkin suami Anda belum sembuh atau istri Anda belum sembuh-sembuh, mungkin anak Anda masih membingung-bingung dalam hidupnya dan lain sebagainya, mungkin keluarga Anda mengalami kegoncangan, mungkin Anda dipersulit, mungkin hutang Anda banyak meskipun bukan salah Anda dan lain sebagainya, mungkin beban hidup semakin berat, semakin berat, semakin berat.
let it be, let it be, let it be, let it be. Anda berkata itu, saudara-saudara. Let it be, saudara-saudara. Biarkanlah. Kita percaya, saudara-saudari, pada saat para murid capek mencari ikan, Tuhan datang dan memerintahkan, lemparkan jalamu ke sebelah kanan, dan akhirnya mendapat ikan. Di titik-titik tertentu, di poin tertentu, di saat itu, di timing tertentu, Tuhan akan bertindak, saudara-saudari, untuk menunjukkan kemuliaannya. Tapi waktunya kapan? Waktunya Tuhan, saudara-saudari. Inilah iman. Waktunya Tuhan. Pada saat Anda sendiri susah, pada saat Anda punya beban berat, let it be. Biarkanlah dan berjalanlah sesuai koridor Tuhan, saudara-saudari. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan sangat baik. Dan pertanyaan Tuhan kepada Simon Petrus, Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu juga ditanyakan kepada Anda dan kepada saya, terutama pada saat Anda punya beban berat. Hei Lulus, apakah engkau mengasihi aku? Hei Cornel, apakah engkau mengasihi aku? Hei Maria, hei Suswanti, hei Teresia, dan lain sebagainya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan kita berani seperti Petrus, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Meskipun dengan derai air mata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dengan derai air mata. Dan dalam kenyataan hidup, pada saat Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Pandanglah persoalan Anda, pandanglah masalah Anda dengan berkata, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper the words of wisdom, let it be. Saudara-saudari, biarkanlah. Masalah selalu ada, saudara-saudari. Beban hidup ada. Tapi cara pandang terhadap masalah itu menentukan kualitas iman Anda. Untuk menutup renungan ini, jangan memandang masalah sebagai masalah. Jangan memandang beban sebagai beban. Tapi pandanglah masalah, beban, penderitaan sebagai jalan untuk memuliakan Tuhan. Seperti para murid, bergembira, bersukacita karena boleh menderita untuk Tuhan. Just do it. Lakukan saja, berkah dalam.